Kalau mau beli motor emang nggak boleh Beli atas, motor doang? iya, nggak boleh atas nama orang asing. So I use my wife's name. Membentengi bagaimana seseorang walaupun sudah menikah tidak juga mudah mendapatkan kewarganegaraan. Kalau jawaban aku mempermudah istri kalau yang sudah menikah ya, pasal 19. Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Ya gitu. Mantap. Warga negara asing yang mau jadi warga negara Indonesia, gampang apa susah nggak sih ngurusnya? Tenang sekali, hari ini di WhatsApp Kemenkum hadir Vincent Verha dan juga Jessica Iskandar. Makasih ya udah hadir di podcast WhatsApp Kemenkum. Saya juga didampingi sama Direktur Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Pak Dulyono. Pak, makasih udah hadir, Pak. Saya tahu pasti ada banyak pertanyaan dan cerita dari Vincent, karena Vincent ini baru mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Sudah jadi warga Sudah negara sah Indonesia. menjadi warga negara sejak penetapan surat keputusan Menteri Hukum. Wah, surat keputusan Menteri Hukum sudah diberikan Sudah. secara langsung. Boleh ditunjukin dong? Boleh. Ini udah diberikan secara langsung sama Menteri Hukum, Pak Supratman. Yeay. Coba ditunjukin. Yes. Yeay. Berarti dengan ini, Pak Dir, Ya. ini berarti Vincent sudah resmi berkewarganegara Indonesia, udah boleh sekarang ngurusin KTP. Sudah dengan Selanjutnya? dengan surat keputusan ini yang bersangkutan memang sudah murni ya menjadi warga negara Indonesia yang berasal dari proses naturalisasi berdasarkan pasal 19 karena pernikahan dengan Bu Jessica warga negara Indonesia. Nah, sebelum saya tanya nih sebenarnya secara formalnya kayak gimana, kita tanya nih sebenarnya pengalamannya Vincent sendiri ngurusin perubahan kewarganegaraan dari kewarganegaraan Belanda. Betul. Gimana ngurusnya? Kapan mulai ngurusnya? Gampang, karena ada, jadi sekarang yang di otak Vincent tuh kayak, wah ini harus manual, harus urus ke kiri, ke kanan, dan memang buta, nggak tahu. Cuman pas dijalanin, pas saya mulai dari Kanwil Imigrasi, lalu dibimbing sama mereka juga, dan mereka juga menjelaskan, jadi juga diedukasikan bahwa Kanwil Imigrasi Jakarta ya? Jakarta Oke, Selatan, Jakarta betul. Selatan. Jadi mereka mengedukasikan bahwa kalau dari pasal 19 ini, kita bisa mengajukan lewat online. Nah, dari situ ya segala proses ini dipermudahkan. Jadi kita bisa ngurusin semua berkas yang memang dibutuhkan, lalu submit secara online. Oh, submit secara online. Nah, Yes. berkas-berkas apa aja tuh waktu itu yang disiapin? Wah, banyak. Kalau itu, cuman untuk ngurusnya sangat teratur, Aha. jadi nggak susah buat kita nyari atau gimana, karena itu sebenarnya udah dokumen yang memang kita udah harus pegang. Oke, jadi berarti berapa lama kalau Vincent ngurusnya? Sangat cepet, nggak nyampe berapa hari ya, Pak? Nggak nyampe 2 bulan. Nggak nyampe 2 bulan? Tidak, nggak nyampe 2 bulan. Ngurusnya secara online, terus termasuk juga ngirim secara Betul. fisik. Itu pengalaman dari Vincent. Kenapa sih harus pindah ke warga negara Indonesia setelah nikah sama Jessica? Padahal kan banyak juga yang akhirnya ya nggak usah kayaknya ya, yang penting bisa tinggal bersama, toh banyak sekali juga warga negara asing masih tetap bisa beraktivitas di Indonesia. Kenapa harus pindah warga negara Indonesia? Mungkin nggak banyak yang tahu, tapi satu, saya memang lahir di Indonesia. Oh iya. Sorry, saya lahir di Bontang. Kalimantan ya? Yes, Kalimantan, Kaltim, kalau Bontang. Kemudian saya cinta Indonesia. Nggak hanya cinta orang Indonesia ya, Jessica Iskandar. Maka itu saya nikahi orang Indonesia. Nah, selain itu juga keluarga besar saya emang semuanya lagi di Indonesia, termasuk papa. Kalau papa itu kalau nggak salah dari tahun 88 udah di Indonesia. Jadi sebenarnya aku jatuhnya tuh sebagai anak expat, di mana proyek selesai setelah 3-4 tahun pindah. Nah, Bapak proyek dia tuh kebanyakan di Indonesia pas masih kerja. Sekarang Papa udah pensiun, sama ibu saya mereka di Bali. Kakak saya dua-duanya juga di Bali.
kemarin pertanyaan dari banyak teman-teman juga, kamu nih lahir di Indonesia, akte lahir kamu Indonesia, tapi kok kamu Kewarganegaraan Belanda. Nah, saat itu Vincent masih kuliah, ya kan? Nah, di Indonesia ini kan diberikan kesempatan untuk kita milih di usia kalau nggak salah 18 21. sampai 21. Betul ya Pak, 18 sampai 21 tahun. Nah, usia 21 di Belanda itu masih kuliah. Jadi sangat tanggung tuh, udah mau selesai. Jadi ya udah deh aku selesain dulu kuliahku. Pas balik ke Indonesia udah telat. Jadi mau nggak mau tetap ikut pengaturan yang berlaku di Indonesia, yaitu yang 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun berturut-turut atau naturalisasi. Saya nggak tahu pasalnya berapa, tapi yang di luar nikah. Itu Jessica juga yang mendorong untuk Vincent pindah ke warga negara atau gimana? Sebenarnya harapan dalam hati aku sih pengennya Vincent bisa punya warga negara Indonesia, kan pasti lebih mudah karena kita tinggal di Indonesia gitu. Tapi aku balik lagi nggak jadi kalau nikah harus WNI ya, nggak gitu. Tapi ternyata kesadaran sendiri sih, karena memang mungkin lebih nyaman Indonesia, lebih suka tinggal di Indonesia, jadi ya mungkin pilihan pribadi gitu. Sama sekarang kalau liburan mau nggak mau harus apply visa barengan, jadi nggak bisa kemana-mana, aku tetap stay sebelah dia. Iya. Sekarang udah bisa apply visanya. Oke. Karena nanti akan punya apa tuh namanya Pak? Paspor Indonesia, jadi nanti juga udah mulai bareng. Belum jadi warga negara Indonesia, ada nggak hal misalnya beli rumah atau mungkin sewa rumah atau dalam hal urusan lain? Oh sangat ada. Dan menurut saya itu sih bagus. Jadi kita memang batasin bahwa semua orang tuh dari manapun bisa beli aset dan lain-lainnya. Cuman karena jadi sebelum aku nikah memang impossible, ya kan? Bisanya tuh kita bikin PT tapi PMA buat orang asing. Baru kita bisa bukan hak miliki, tapi kita bisa mulai bekerja lah untuk mungkin sewa tanah atau mau bangun kantor atau apa. Tapi kalau sekarang menjadi warga negara Indonesia itu juga dipermudahkan karena kalau emang ada aset ke depannya atau apa, itu bisa atas nama saya juga. Selain saya juga sama istri juga bisa, atau kalau bikin perusahaan juga bisa suami istri yang terlibat. Jadi it's a teamwork jatuhnya kan. Tapi sebelumnya memang sulit, kayak kalau mau beli motor emang nggak boleh. Beli motor doang? Nggak boleh atas nama kita. Oh iya, Kalau beli nggak motor salah, doang? Iya, nggak boleh atas nama orang asing. So I use my wife's name atau enggak ya mbakku lah, karena kan buat antar anak sekolah kayak gitu. Lumayan merepotkan ya kalau nggak pindah ke warga negara Indonesia. Apalagi El udah sekolah dong ya? El Sudah sekolah. sekolah. Don juga sudah sekolah. Don juga udah sekolah. Hagia? Dia lagi cari universitas sekarang. Universitas apa? Untuk Hagia. Universitas ibu-ibu yang ngefans sama Hagia. Ya nggak sih? Kata ibu-ibu Jessica itu hanya pengasuhnya. Ibu-ibu mereka itu ya aslinya yang nonton Hagia dan pencarian paling banyak di TikTok mungkin kalau buka tuh adalah pencarian gimana cara ngeluarin Hagia dari handphone katanya. Iya. Berarti tiga-tiga otomatis sudah berwarga negara Indonesia dong, termasuk Hagia. Fansnya ibu-ibu nih banyak sekali fansnya ibu-ibu termasuk Hagia gitu ya. Oke Pak, ini kalau dilihat itu Vincent bilang tadi pasal 19 agak berbeda mekanismenya dengan yang cara naturalisasi atau perubahan kewarganegaraan di luar dari pernikahan. Pasal 19, pasal berapa Pak? Mungkin Bapak bisa jelasin tadi Pak? Ya, di dalam regulasi Undang-Undang Kewarganegaraan itu kan ada 3 pasal yang mengatur terkait dengan masalah naturalisasi. Yang pertama adalah pasal 9. Itu kita kenal dengan naturalisasi murni. Itu tidak melalui perkawinan, memang benar-benar orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia. Ketentuannya memang salah satunya adalah harus tinggal di Indonesia secara terus-menerus selama 5 tahun atau tidak berturut-turut selama 10 tahun. Itu ketentuan yang utama. Kemudian yang kedua adalah pasal 19. Kebetulan nih Pak Vincent dengan Bu Jess kan memanfaatkan pasal 19 ini karena pernikahan. Nah, ini juga di ketentuan harus tinggalnya sama. 5 tahun berturut-turut dan 10 tahun tidak berturut-turut. Itu syarat utama juga. Pak, 5 tahun, sorry Pak, saya potong tadi. 5 tahun berturut-turut itu di luar dari pernikahan atau
termasuk dari pernikahan atau sudah menikah dulu selama 5 tahun berturut-turut? Jadi untuk keputusan untuk menetapkan bahwa si Vincent itu bisa menjadi WNI bukan setelah menikah baru menunggu 5 tahun. Jadi tinggal sebelum menikah tinggal 5 tahun, kalau menikahnya tidak dihitung. Apakah dia sudah tinggal 5 tahun, kemudian baru 2 tahun menikah, itu tidak diatur di dalam undang-undang. Tetapi yang diatur adalah yang terpenting si Pak Vincent ini 5 tahun sebelum istilahnya sudah tinggal 5 tahun berturut-turut. Jadi tidak dihitung dari tanggal menikahnya. Jadi kalau misalnya kan sekarang tuh juga tren ya Pak, kalau Ya. mungkin Jas sama Vincent ya kita mengikuti bagaimana mereka berdua kenalan karena Iya. selebriti ya, jadi ada di infotainment dan lain-lain. Tapi banyak juga yang akhirnya memanfaatkan mereka menikah dengan perempuan atau pria Indonesia Iya. buat bisa ada Mendapatkan. usaha lah Oh, atau mengelola aset di Indonesia Iya. dan lain-lain. Itu berarti gimana tuh Pak? Ya sebenarnya kemudahan ini kan diberikan untuk mereka yang memang sudah menikah ya, tetapi bukan berarti mereka memanfaatkan kemudahan itu dengan saya menikah dengan orang Indonesia aja biar mudah gitu. Jadi memang ada screening juga. Jadi ada screening juga karena di situ kan tadi Pak Vincent kan sudah menyampaikan bagaimana persyaratannya kan. Persyaratannya begitu banyak ya Pak Vincent. Itu yang istilahnya membentengi bagaimana seseorang walaupun sudah menikah tidak juga mudah mendapatkan kewarganegaraan. Bukan kita untuk mempersulit, tetapi memang ada ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi. Di samping itu, aspek-aspek lainnya seperti kedaulatan negara, nasionalisme, dan aspek-aspek yang mungkin bisa mendukung bahwa seseorang itu bisa menjadi warga negara itu yang menjadi pertimbangan juga. Berarti Vincent punya teman-teman juga ya yang nge-apply jadi Ada. warga negara Indonesia tapi gagal, ada juga ya? Ada. Karena jadi skenarionya sama, dia menikah sama orang Indonesia, cuman dia tinggal di Indonesia itu 3 tahun. Baru 3 tahun? Baru 3 tahun dan nikahnya juga di dalam 3 tahun ini. Nah itu dia ditolak, katanya memang belum bisa. Terus pas saya mengajukan kan ini kan sekaligus mengedukasi saya, kan saya juga sambil belajar. Lalu saya ngomong sama dia, hey ini kamu nggak bisa, karena kamu harus 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun, ya pulang pergi tidak berturut-turut, tapi konsisten. Sedangkan dia baru 3 tahun, plus 3 tahun ini juga, dalam 3 tahun ini baru nikah, yaitu nggak terpenuhi lah syarat yang dibutuhkan. Jadi dari situ dia kayak, oh kalau gitu ya udah. Terus aku juga udah infokan bahwa ini nggak terlalu mudah bahwa dokumennya kita langsung serahkan langsung jadi. No, karena kan juga harus ada screeningnya. Dimana ini kan bukan cuma screening dari lihat dokumen aja, apakah benar dokumennya, oh benar kita kasih. Oh no, ini juga background screening. Apakah kita pernah melakukan kejahatan, ya kan? Makanya ada SKCK. Yes, gitu ya. dan itu SKCK juga bukan dari Polda Metro Polda, juga dari Mabes. Jadi beda lagi. Mungkin kita udah biasa dengan SKCK yang dari Polres atau Polda atau di mana, tapi this is yang Polri ya, di Mabes yes, Polri ya. Oke. di Mabesnya. Jadi ketat, tapi selama kita benar, dokumen benar, dan kita juga jujur, itu yang dipermudahkan prosesnya sih sebenarnya. Betul. Ya, jadi untuk menjadi warga negara Indonesia seperti yang Pak Menteri sampaikan juga, ya kita memang memberikan kemudahan layanan, tetapi bukan berarti kemudahan layanan itu dimanfaatkan, ya kan? Oleh karena itu terkait dengan kementerian lembaga memang sudah diatur di dalam Undang-Undang 12 2006, di mana untuk bisa memberikan naturalisasi terhadap seseorang itu memang ada beberapa kementerian lembaga yang terkait. Terutama kita ada BIN, jika itu pasal naturalisasi ya, yang pasal 8 juga, pasal 8 plus 9 lah ya, itu kan harus melalui BIN. Ketika BIN itu sudah memberikan rekomendasi dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan tidak bermasalah ya secara hukum, maka Kementerian Hukum kemudian menindaklanjutinya kan ke Seknek untuk meminta persetujuan kepada Presiden. Itu di Seknek pun nanti di screening lagi, benar nggak ini apa yang disampaikan persyaratan oleh Kumham, oleh BIN gitu. Jadi kadang-kadang kita sudah benar pun
belum tentu di Seknek itu langsung ACC. Jadi konfirmasi dulu terkait dengan dokumen persyaratan. Ini tentu berbeda dengan yang dilaksanakan Lewat perkawinan. Iya, dan memang hak kewarganegaraan itu sebenarnya secara konstitusi pun dijamin, ya. Undang-Undang Dasar 45 ya pasal 28 mengatakan setiap warga negara berhak mendapatkan kewarganegaraan. Dan itu menjadi hak asasi juga. Karena ketika Pak Vincent memilih menjadi Indonesia, itu juga diberikan pilihan. Nah, sebenarnya apa sih penanda utama seseorang bisa disebut sebagai warga negara Indonesia? Punya KTP, Ya. punya bisa berbahasa Indonesia, ya, atau dia punya memahami nilai-nilai budaya. Kalau Vincent, menurut Vincent, kalau dikasih sama Jess nih, kalau dikasih pertanyaan itu, orang tuh kalau disebut sebagai warga negara Indonesia, kalau dia punya KTP, atau dia bisa bahasa Indonesia, atau dia mengerti nilai-nilai budaya Indonesia. Kalau menurut Vincent dulu deh, baru Jess. Kalau menurut saya pribadi, tiga-tiganya. Karena kenapa? Tentunya kalau kita mau mengakui kita dari negara Indonesia, ya budaya itu sangat penting, ya kan. Selain itu juga bahasa kita sangat penting karena Lancar banget dong ya bahasa Indonesianya ya. iya maksudnya kita harus memahami, Tidak diragukan. kita harus memahami lah, biar komunikasi karena kan dunia ini it's all about communication, ya kan. Untuk mengerti dan nyambung sama seorang ada komunikasinya, ya kan. Jadi komunikasi di negara Indonesia is important, itu penting. Dan tentunya kalau kita memahami budaya, bahasanya muncullah KTP untuk menyatakan bahwa kamu secara sah seorang warga negara Indonesia. Kalau menurut saya, karena kalau enggak saya ke luar negeri kan, oh saya dari mungkin ya let's say dari South Africa nih, tapi nggak bisa bahasa Afrika. Itu kan udah PR nih, aku mau komunikasi di situ. Iya, ya kan? benar. Minimal. Tapi ini aku ada KTP-nya dari situ. Lalu ditanya lagi, tapi kamu tinggal di mana? Nah, kan mati, nggak bisa ngomong kan. Jadi kan communication itu sangat penting kalau kita memang mau menyatakan dan mengakui bahwa Jadi kita tiga-tiganya tuh sangat penting. sebagai penanda utama. Kalau menurut Jess? Sama sih, Kan? setuju sama jawaban Vincent. Oke. Tiga-tiganya penting. Tiga-tiganya penting. Iya, karena kan memang bahasa penting karena kalau kita tinggal di Indonesia ya kan kita harus bicara bahasa Indonesia. Sama kayaknya aku juga baca beberapa kali kalau setiap orang yang misalkan mau punya warga negara, kayak contohnya Jepang, karena baru aja ada berita yang dulu ibu negara kita masuk lagi ke warga negara Jepang, dites lagi bahasa Jepangnya gitu. Jadi I think it's very normal. Kok jadi bahasa Inggris? Bahasa Indonesia tuh jadi sangat penting lah untuk menjadi warga negara Indonesia. Budaya juga penting karena di mana di sini kita juga punya budaya yang luar biasa beragam. Jadi setidaknya kita harus mengenal budaya di sini gitu. Jadi El, Don sama Hagia di rumah sering-sering bahasa Indonesia, bahasa Inggris, campur. Jadi di rumah, sebenarnya di rumah Indonesia, di sekolah Inggris. Kalau sama mama papanya Indonesia Inggris. Jadi mereka tuh, karena kan anak-anak zaman sekarang kan pinter nih. Jadi selain bahasa Indonesia, Inggris buat kedepannya, you know, buat karena kan educational. pasti beberapa bahasa juga menurut itu aku penting banget penting sekarang ya. saat ini kan. Tapi bisa bahasa Indonesia tetap juga Harus. sama Mbak di rumah Hagia gitu ya. Semuanya bisa bahasa Indonesia. Justru si El sama Don di rumah dominan Indonesia. Kalau sama aku suka ada Indonesia Inggrisnya. Karena memang PR kan Inggris. Beberapa karena ya, di sekolah internasional betul, ya. jadi aku kadang-kadang lihat bukunya mereka, oh bahasa Inggris ya aku bantu bahasa Inggris. Kayak gitu. Tapi yang paling penting itu mother language. Itu yang paling penting, yaitu Indonesia. Kita ada di Indonesia nomor 1, berikutnya di sekolah Inggris, dan itu buat edukasi kedepannya juga manfaat. Dari setidaknya sih dari lagu-lagu yang sering dinyanyiin ya, dan harus terpaksa ditonton sama ibu-ibu demi bisa lihat Hagia adalah bahasa Indonesia sih, ya kan? Apa tuh lagunya? Lagu yang mana sih? Apabila ku ingat diri, lagu dangdut kan, dangdut is the music of our country. Indonesia, iya. Kok bisa kepikiran lagu itu kenapa sampai bisa itu sampai terngiang-ngiang loh Itu gara-gara suster nonton aku yang nyanyi duluan, terus terngiang-ngiang di kuping aku. Akhirnya
aku keluarin biar terngiang-ngiang di kuping Hagia juga. L, berarti dia cukup lancar juga berbahasa Indonesia, ya kan? Ya, sama Mbak di rumah mungkin dia juga Iya. komunikasi bahasa Indonesia. Indonesia semua. Biasanya sih anak-anak ngelihat dulu kayak misalnya kalau lawan bicaranya bisa berbahasa Inggris, dia ngomong Inggris. Tapi kalau lawan bicaranya berbahasa Indonesia, anak-anak akan balas dengan bahasa Indonesia juga gitu. Oke, jadi ya minimal harapannya mereka bisa punya banyak bahasa termasuk juga bahasa Indonesia dan mengerti mengenai nilai budaya. Karena menurut Vincent sih tadi tiga-tiganya ya, Iya. KTP, bahasa sama nilai budaya. Nah, Pak Dir, Iya. sebenarnya secara hukum untuk bisa jadi warga negara Indonesia itu harus apa sih? Harus punya apa sih? Paspor, KTP, atau tadi yang dites bahasa tuh ada juga ya? Ada. Kalau yang bukan jalur kayak Vincent ya? Iya, kalau jalur pasal 8 strip 9 ya, nah itu memang ada namanya, kita membentuk tim TP4 yang terdiri dari Kementerian Kepolisian ada, Dukcapil ada, Pajak ada, kemudian Imigrasi ada, dan kami dari Kementerian. Di situ salah satu yang diuji terhadap orang yang akan menjadi WNI adalah bahasa. Nah, dan ketika itu dia sudah menjadi warga negara Indonesia, sumpah itu kan harus pakai bahasa Indonesia. Oh iya benar. Dan ketika nanti sumpah tidak bisa berbahasa Indonesia, itu kan nanti TP4 kena juga. Kok ini bisa diloloskan seperti itu? Kemudian dia juga wajib bisa menyanyi bahasa Indonesia. Kalau Pak Vincent kan saya sudah yakin. Menyanyi bahasa Indonesia itu maksudnya lagu Indonesia Raya? Indonesia atau- Raya, lagu Indonesia iya Raya. Indonesia Raya, iya. Jadi dia itu wajib bisa gitu. Nah, Oke. ini bisa nyanyi nggak lagu Indonesia Bisa, Raya? pasti. Vincent? Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku, ya gitu. Jadi tadi Vincent tuh cerita submit dokumennya itu Ya. online, bener ya? Ya. Online, ya betul ya, Betul. Pak Dir ya. Berarti Ya. semua sekarang udah serba digital, jadi dimanapun Semua sudah dia sudah bisa submit digital, ya Pak. ya. Kebetulan dengan transformasi digital yang merupakan program Pak Menteri, ini seluruh layanan akan di bulan Agustus itu akan 100% digital. Agustus 2025 ini. Iya. Oke. Pak, kebetulan kalau di kami di kewarganegaraan di Direktorat Ketatanegaraan ini kan ada 18 layanan kewarganegaraan dan partai politik. Itu semua dilaksanakan melalui sistem. Cuma tadi seperti yang saya sampaikan bahwa Undang-Undang 12 2006 ini itu adalah salah satunya ada azas kebenaran substantif. Walaupun Pak Vincent sudah mengupload, ya wajib untuk mengirimkan dokumennya agar kita memastikan bahwa dokumen yang diupload adalah dokumen yang benar, lengkap dan benar baik ya. Berarti selain disubmit online, nanti berarti ada verifikasi faktual. Ada verifikasi faktual. Berkas fisiknya. Iya, untuk memastikan bahwa benar-benar dokumen yang diupload adalah sesuai dengan dokumen yang dikirimkan. Nah, ini juga memang dalam memeriksa benar-benar harus teliti gitu. Kalau hal-hal seperti itu memang sudah benar, lengkap dan benar, tidak ada alasan bagi kementerian untuk memperlambat ataupun menolak permohonan. Jangan-jangan nih Vincent nih bisa cepet jadi ubah kewarganegaraannya dari Belanda ke Indonesia karena selebriti nih Pak. Jadi mungkin perlu untuk diluruskan nih sebenarnya durasi atau lama untuk mengurus perubahan kewarganegaraan lewat jalur pasal 19 perkawinan seperti Jas sama Vincent itu sebenarnya berapa lama sih Pak? Ya, untuk ketentuan yang berlaku itu ada 45 hari. Ya, 45 hari kayaknya di sini kan dihitung dari 45 hari waktu kerja. hari kerja ya? Iya. Oke. Iya. Jadi tapi itu kan maksimal ya. Jadi bisa minimal artinya ketika permohonan itu submitnya sudah benar, kemudian verifikasi faktual sudah benar, kurang dari 45 hari pun sudah bisa diterbitkan oleh. Tadi Vincent berapa? 2 bulan tuh persiapan. 2 bulan persiapan, tapi pas submit sangat cepat, mungkin boleh dibilang 2 mingguan. Persiapan itu dalam arti ngurusin berkas-berkasnya itu ya tadi ya. Buat saya sendiri. Tapi itu semua mudah kok, karena secara online pun kalau kita submit juga ada syaratnya di mana di situ menyatakan bahwa kita juga harus submit official dokumennya. Jadi yaitu kita bawa
ke Dirjen AU biar mereka juga bisa cek Periksa. bahwa Tapi udah dipastikan ya Pak, kalau udah memenuhi syarat maka kemudian bisa sesuai dengan tadi ya. Iya, Yes. dipastikan, Maksimal max, 45 iya. hari Dan kerja. kebetulan kan pasal 19 itu tidak melalui Seknek juga, kementerian lembaga seperti BIN gitu kan. Jadi itu prosesnya tentu berbeda ya untuk jangka waktunya dengan naturalisasi yang diatur di dalam pasal 9 tadi. Kalau ini kan istilahnya murni kewenangan sudah didelegasikan oleh Presiden kepada Menteri. Gitu. Jadi tidak melalui jalur ke Seknek, ke macam-macam Beda instansi. sama kalau misalnya ada naturalisasi untuk pemain sepak bola Betul. gitu ya. Karena Kalau naturalisasi sepak bola itu juga kami dalam pengertian hanya memverifikasi berkas permohonan, tetapi kemudian kami usulkan ke Presiden. Presiden meminta ada sidang di DPR. Ketika DPR menolak, ya keputusan Presiden tidak akan terbit. Tetapi kalau sudah disetujui dalam sidang paripurna DPR, itu akan terbit surat keputusan, tapi yang menandatangani tentu Pak Presiden. Beda dengan naturalisasi yang berdasarkan perkawinan. sudah diberikan kewenangan itu Iya. ke Kementerian Hukum ya. Iya, Untuk betul. saat ini di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ya. Iya. Oke, kita juga bikin polling nih sebenarnya. Kita kasih pertanyaan tuh, WNA yang jadi WNI itu sebenarnya apa sih? Ya, aset yang keren, terus memperkaya budaya, atau mempersempit lapangan kerja. Lumayan beda-beda jawabannya. Kalau kita lihat nih, kita tunjukin ya full di layar. Yang bilang bahwa WNA yang jadi WNI itu sebagai aset yang keren, 22%. Terus kalau yang memperkaya budaya itu 54%, lumayan. Terus yang mempersempit lapangan kerja 24%. Kalau Jazz ditanya ini nih, WNA yang jadi WNI itu apakah aset keren, memperkaya budaya, atau mempersempit lapangan kerja? Menurut Jazz apa? Kalau jawaban aku mempermudah istri kalau yang sudah menikah ya pasal 19. Biar istri lebih mudah gitu. Karena kan kalau kita berdua nih kebetulan kita di pasal 19 yang pernikahan kan. Kalau buat aku tuh menikah dengan WNI pastinya lebih mudah, lebih nyaman lah aku sebagai WNI memiliki suami WNI gitu. Tapi kalau lewat polling ini mungkin jawabannya memperkaya budaya ya. Polling Kenapa? terbanyak tuh. Soalnya di mana sekarang kan dunia itu kan semakin terbuka. Kita harus open minded. Di mana kita bisa belajar hal yang baik dari negara lain, kebudayaan lain itu yang bisa kita terapkan. Pastinya memperkaya ilmu kita, memperkaya wawasan kita juga gitu. Nah, termasuk kalau soal budaya ada ini di rumah ada ini sendiri, ada tradisi sendiri. Sekarang di keluarga bersama dengan 3. Sebenarnya sih dari dulu tuh aku selalu merasa bahwa aku emang orang Indonesia dari dulu, karena aku emang lahir Indonesia, ibu saya Indonesia, dan dari kecil memang di Indonesia, cuman keluar negeri karena kuliah, ya kan. Jadi budaya yang diajarkan oleh ibu saya dan juga bapak saya itu lebih ke Indonesia, ya kan. Dari secara kita harus selalu ramah, Tata krama, yes ya. betul. Kita nggak kenal orang tapi dia lapar, silakan ini piring, ini nasi, makan sebelum kamu pulang, ya kan. Di luar negeri mungkin itu berbeda. Jadi aku dari kecil memang selalu diajarkan sopan santunnya Indonesia ini sangat tinggi, which is saya secara pribadi lebih merasa nyaman untuk menyatakan walaupun saya saat kemarin masih WNA itu, saya tetap ngomong sama orang nggak saya orang Indonesia. Walaupun paspor saya berbeda, ya kan? Cuma saya memang jual diri saya sebagai ya orang NKRI. Karena memang saya lahir di sini. Tapi untuk membuat official, ya ini sekarang, terima kasih. Sekarang ada planning, ada rencana ke depan mungkin setelah jadi WNI, sekarang sudah diserahkan langsung sama Pak Menteri? Ada sih, karena kan lapangan kerja saya jadi luas dan juga saya bisa sekarang mapping lah buat anak-anak, buat masa depannya mereka. Sekarang saatnya aku bisa dengan luas kekeluasan yang udah diberikan sama Pak Menteri dan juga Indonesia, saya bisa membuat boleh dibilang jaminan masa depan anak saya lah. Which is
menurut saya sangat penting sebagai kepala rumah tangga, di mana saya juga bisa membuat sesuatu, boleh dibilang perusahaan atau bisnis atau apa yang memang pada ujungnya akan ke anak juga. Nah, dengan ditetapkannya sebagai warga Indonesia, nanti Pak Vincent itu sudah bisa mengurus KTP inline kan? Kan biasanya kalau begitu ada penetapan sebagai WNI langsung mengurus KTP, kemudian paspor Indonesia, sehingga dia tidak lagi dikejar-kejar dengan masalah izin tinggal dan keterlambatan. Ya kalau sekarang Pak Vincent itu untuk mendirikan PT bukan lagi PMA ya Pak, jadi sudah menjadi PT Indonesia satu. Selain itu buat kerja sih penting juga sih Bu. Soalnya kan kalau kerja kan harus di perusahaannya memang bersedia untuk mengeluarkan atau mengajukan yang namanya dulu namanya IMTA kalau nggak salah. Sekarang kan TKA, tenaga kerja asing. Betul. Nah, nggak semua perusahaan juga berkenan untuk mengeluarkan sponsorship itu karena kan automatically perusahaan tersebut yang merekrut saya sebagai pegawainya full yang harus bertanggung jawab atas keberadaan saya di Indonesia. Nah, nggak semua perusahaan mau. Tapi terbatas ya berarti ya. Jadi ada yang mau, ada yang nggak mau. Nah, dengan status saya sekarang menjadi warga negara Indonesia, saya udah nggak butuh lagi. Saya cuma bisa datang, mengajukan KTP sama paspor, saya bisa bekerja juga Bu, kayak gitu. Jadi ini permudahkan saya juga untuk menghasilkan uang buat perekonomian keluarga dong. Betul. Ya. Minimal berarti masa depan jauh lebih lebih cerah ya. Berdasarkan experience dari Vincent sendiri itu apa ya mungkin bisa sampaikan kepada mereka, mungkin tips atau hal apa mungkin yang bisa harus jujur ikutin pengaturan dan pasal-pasal yang berlaku di Indonesia. Oke, sebenarnya sih relatif mudah. Yang penting syaratnya sudah dipenuhi. Itu saja sebenarnya. Karena benar sih ya Pak Dir ya. Karena nggak mungkin kan negara Indonesia menerima sembarang orang, bahasa awamnya sembarang orang untuk menjadi warga negaranya. Makanya dites dulu ini orang punya kesehatan jiwa, ya kan, kesehatan fisik, terus baik nggak, punya track record jahat atau pernah melakukan kejahatan atau enggak, dan lain-lain. Kalau Jazz sebagai pendamping, kita sekeluarga pastinya happy banget sekarang bisa bersatu sebagai warga negara Indonesia yang solid, dan aku pribadi berterima kasih buat seluruh kementerian, prosesnya begitu mudah, begitu cepat, dan sangat terorganisir dengan baik ya. Langkahnya juga sangat mudah, bisa diikuti secara mudah oleh masyarakat karena sudah online, digital, dan semuanya yang penting jelas, dokumen sah, mengikuti syarat, dan memilih pasal yang tepat, semuanya tuh akan terasa sangat mudah banget gitu. Jadi kita berdua bahagia banget, berterima kasih sekali. Terima kasih buat semuanya, buat kementerian, buat Pak Menteri, buat semua Pak Dus, semuanya luar biasa. Dan ya semoga kedepannya semuanya kita bisa dilancarkan ya. Amin. Dan buat semua teman-teman yang ingin memiliki warga negara Indonesia, ya ikuti aja langkah-langkah dan syaratnya. Karena prosesnya sudah dilakukan setransparan mungkin ya, Pak Dul ya. Betul. Ya sudah dilakukan secara online tadi, secara transparan. Tinggal tadi Vincent bilang tadi, kalau ada syaratnya ya diikutin syaratnya. Jadi jangan ngeluh nggak di approve jadi warga negara Indonesia, tapi syaratnya nggak dipenuhin, ya kan? Walaupun aku awalnya shock juga pas harus tes jiwa itu 2 jam loh Bu, bukan yang sekedar ini. Jadi di ruangan dikasih buku, memang harus baca teliti, dan itu juga bahasa Indonesia, ya kan? Jadi ya kalau kita nggak paham ya bisa dikasih penilaian psikologi Vincent kayak gimana. Jadi maka gitu itu yang saya bilang sama polling yang tadi itu bahasa sangat penting. Karena salah satu syarat ya, contoh kalau ada kontrak, dokumen atau apa yang kita harus baca dan pelajari, kan kalau kita nggak ngerti kan agak sulit. Nah itu kan juga menghambat, boleh dibilang perekonomian. Prosesnya juga. Jadi very good. Okay. Aku suka banget dengan cara kita membentengi. Selama syaratnya ada, pasti mudah, tapi tolong ini listnya
Tetap harus dipenuhi. Yes. Tetap harus dipenuhi. Oke, Pak Dir, terima kasih. Vincent, selamat sekali Thank you lagi so udah much. jadi warga negara Indonesia. Thank you. Spesial sekali juga langsung diserahkan sama Pak Yeah. Menteri. Semoga jadi momentum untuk tadi kita doain sih. Kayaknya semuanya doain deh karena doanya ini kayaknya Vincent punya komitmen yang luar biasa untuk bisa membangun rumah tangga yang sangat baik dan menjamin masa depan dari 3 anaknya yang lucu-lucu. Lagi-lagi ada El, ada Don dan juga Hagia. Thank you ya Jas. Terima kasih ya Vincent. Sukses selalu ya. Terima kasih sudah hadir di WhatsApp Kemenkum, Pak. Terima kasih Siap. juga buat Pak Dir sudah menjelaskan banyak hal. Terima kasih juga buat Anda yang nonton. Semoga bermanfaat ya bagi warga negara Indonesia atau mungkin warga negara asing atau mungkin punya kenalan warga negara asing, bisa nih kirim share link ini supaya mereka bisa semakin tercerahkan karena sekarang prosesnya mudah, cepat, tetapi ada syarat memang yang harus dipenuhi. Terima kasih. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.